Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian materi baru, materi semester genap, oke? Jadi untuk sebelum-sebelumnya, jika kalian sudah belajar tentang apa itu perencanaan produksi massal, bagaimana cara merakit, terus bagaimana cara menguji dan mengevaluasi, hari ini kita akan lebih kepada tentang cara memasarkan produk tersebut, oke? Nah, jadi kita akan belajar nih bagaimana cara kita memasarkan produk ya, apa saja komponen-komponen penting dalam pemasaran produk tersebut. Karena kita belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kalau kalian dengar kata kewirausahaan, itu berarti kita akan melakukan satu kegiatan ekonomi supaya kita bisa menghasilkan uang. Simple ya. Oke, jadi kita mulai. Kita akan masuk ke bab memahami paparan deskriptif, naratif, argumentatif, atau persuasif tentang produk, barang, atau jasa. Mari kita mulai. Slide ini saya buat dan saya download dari Slides Go. Oke, jadi teman-teman yang pengen buat slide, silakan kalian pergi ke Slides Go, terus kalian bisa download di situ ya. Oke. Karena ini tahun baru 2021, tentu kita harus makin maju dari tahun sebelumnya ya, oke? Karena dengan belajar, dengan lebih mengisi hari-hari kita dengan bermanfaat, dengan ilmu-ilmu yang berguna, itu akan membuat hidup kita lebih bermakna ya, dan mengisi tahun lebih penuh dengan sukacita ya. Oke, kita mulai. Jadi, kita akan belajar tentang cara membuat satu deskripsi dan promosi terhadap satu produk ya. Kasusnya tuh seperti ini. Jadi, banyak banget ya di dunia ini produk-produk bagus, oke? Tapi tuh sebenarnya tuh nggak gitu dikenal sama konsumen di luar. Nah, kalau seandainya ada satu produk bagus tapi nggak dikenal gimana dong? Artinya percuma ya. Kenapa? Ya pastinya kalau nggak dikenal ya nggak bakal ada yang beli dong produk bagus tersebut. Nah, jadi bagaimana nih supaya kita bisa menyiasati hal-hal yang seperti itu? Nah, kita akan melakukan namanya iklan atau promosi, ya. Jadi iklan atau promosi itu tidak cuma semerta-merta seperti yang kalian lihat di TV, yang di Instagram, seperti itu ya, tidak ya. Tapi masih banyak lagi bentuk-bentuknya. Nah, salah satunya adalah dari label. Bagaimana cara produk tersebut dideskripsikan. Nah, kenapa harus ada promosi? Karena produsen dan distributor tentu mengharapkan adanya kenaikan angka penjualan. Benar dong, orang bikin promosi pastinya pengennya supaya laku ya barangnya ya, supaya ada yang mau beli ya. Seperti itu. Nah, apa sih label itu? Nah, kalau menurut si Kotler, sumber Kotler tahun 2000, nah, label ini adalah satu tampilan sederhana di produk ya, atau gambar yang bisa saja dirancang dengan rumit ya, sebagai satu kesatuan dalam kemasan. Label ini dia akan mencantumkan merek, akan mencantumkan informasi dari satu produk tersebut ya. Fungsi adanya merek dan informasi supaya si konsumen tahu, kenal dengan produk tersebut, kenal dengan brand tersebut dan juga bisa mengingat produk tersebut. Oke. Di sini kita akan belajar kenapa sih kita perlu namanya memberikan label, terus apa sih untungnya, kemudian ada tipe-tipenya dan bagaimana cara untuk merancang label, ya. Jadi label itu bisa saja kita bilang label clothing. Nah, kalau clothing punya label sudah pasti yang ada di kera kalian punya baju itu yang satu kain kecil itu loh, ya. Jadi banyak banget tipe-tipe labeling dan juga banyak banget cara merancang label, tapi secara umumnya akan saya jelaskan. Pertama kepada tujuan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini nih, tujuan pemberian label. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, sudah pasti kita tahu dong apa sih tujuannya. Pertama, label itu ada karena kemasannya itu masih ditutup dengan rapi, masih di-seal dengan kuat. Ya kan? Nah, dengan adanya label, kamu nggak usah langsung buka kemasannya, kamu nggak usah langsung cicip. Contohnya kayak gini nih, ada mangga nih, ya jus mangga. Oke. Kamu nggak harus langsung minum biar bisa tahu vitamin C-nya berapa, vitamin B1-nya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Tapi kamu bisa langsung lihat dari kemasannya, karena di kemasan itu sudah ada informasi gizi. Supaya apa? Supaya memberitahu secara singkat ya kepada konsumen. Jadi konsumen tahu dia punya kandungan gizi itu berapa, komposisinya seperti apa ya.
Kemudian ada petunjuk jelasnya, bagaimana sih cara menyajikan produk ini, bagaimana sih ketentuan penggunaannya, cara menggunakannya. Jadi ketika sudah diberikan informasi sejelas ini, ya, deskripsi sejelas ini, tentunya akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Ya, kenapa? Supaya konsumen tahu kalau produknya itu penyajiannya ini nih biar tetap aman dimakan. Apakah produk ini bisa cocok dikasih air panas, atau cocok enggak dibawa balik, atau cocok enggak dikasih es gitu ya. Jadi sebelum konsumen mengonsumsi produk ini, mereka sudah tahu gitu ya. Kemudian bisa menentukan kelas produk. Menentukan kelas produk itu apa? Artinya kita bisa tahu, oh dengan ada kemasan ini berarti kelas produknya itu dari segi kuliner atau dari segi soft drink, minuman. Dan juga dia punya segmentasi itu kepada eh, masyarakat kelas menengah atau kelas ke bawah bisa semuanya menikmati, oke? Dan juga sebagai bentuk promosi. Bentuk promosi di sini dia akan lebih kepada kata-kata, ya, kata-kata yang catching atau istilahnya seperti menarik lah, ya. Contohnya seperti apa ya? Momogi ya, snack momogi, mau-mau lagi. Nah, itu bisa sebagai dia punya jargon ya, sebagai bentuk promosi supaya orang ingat, "Oh, momogi ya yang iklannya itu ya." Nah, jadi orang bisa ingatnya ke sana gitu. Itu adalah fungsi dari label ya. Erat di antara kaitannya label dengan iklan nantinya. Nah, kalau kita bilang tujuan, pastinya tujuan itu isinya juga untung ya. Nah, secara garis besar, untungnya daripada mencantumkan label pada satu kemasan kita itu adalah meningkatkan penjualan. Karena adanya promosi dong, ya kan? Mendorong promosi, perlindungan hak konsumen, di mana konsumen berhak untuk tahu apa sih yang sedang dia konsumsi, apa sih komposisinya, kemudian bagaimana sih cara penyajiannya, siapa sih yang mempromosikan, siapa sih yang memproduksi dan mendistribusikan, gitu ya. Apa sih customer lainnya punya customer care untuk telepon-telepon kalau ada keluhan gitu. Nah, di situ. Kemudian melindungi dari persaingan persaingan tidak sehat. Artinya kalau ada satu produk yang sama, tapi kita merasa produk kita lebih unggul atau produk yang sana ada unggulnya, ada minusnya gitu ya. Nah, jadi dengan adanya pencantuman kemasan itu tidak akan membuat produk kita tuh jadinya disalah beli sama orang. Ya, contohnya misalnya nih, kamu sama-sama jual jus mangga dengan si Brian. Contoh Brian ya. Saya tak tahu siapa Brian. Oke, terus Brian kalian berdua sama-sama nggak pakai label. Terus suatu hari orang yang membeli produk Brian, ya tapi dia nggak tahu itu produk Brian, orang itu kira itu tuh produknya kita. Nah ketemu satu kaki kecoa di dalam, dia terkejut kan, terus dia bilang itu kita sendiri yang, itu produk kita yang ada kaki kecoa, padahal itu produknya si Brian. Nah itu mencegah ya, bukan karena Briannya sengaja menjahati atau bagaimana, tapi ya kita mencegah agar tidak terjadinya salah paham. Dia salah paham akan memicu namanya persaingan tidak sehat. Sejalan dengan tujuan ekonomi artinya apa? Kalau ada label, konsumen tahu, konsumen bisa mengerti produk apa yang sedang dia gunakan, itu jelas-jelas akan memenuhi kebutuhan dia, ya. Jadi harus jelas, harus sesuai dan harus bisa memenuhi kebutuhan dan harus bisa mendatangkan untung. Oke? Tipe-tipe label. Nah, label ini ada bisa dikenal sebagai 3 tipe. Ada brand label, ada grade label, dan ada descriptive label. Kalau brand label, dia akan mencantumkan nama dan merek pada produk itu aja. Contohnya apa? Contohnya itu lebih kepada celana jeans yang kalian pakai, baju dari Nevada, baju dari Chic Girl, baju dari Prestige, baju dari apa? Crocodile ya, dompetnya atau yang L gitu ya. Nah, itu adalah brand label. Itu biasa lebih dikenal dari segi clothing, ya. Kalau grade label, ya dia akan mencantumkan tingkat kualitas dari produk dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Artinya apa? Jadi dia akan kasih tahu ini tuh produknya tuh grade apa, bagus gak grade-nya, berapa persen kadarnya, kemudian apakah dia organik atau dia cruelty free kah atau dia non dairy milk kah atau apa gitu. Dia bisa kasih tahu semua di situ. Biasanya grade label itu akan lebih kepada produk dairy atau produk yang mengandung daging-daging ya yang akan segera dikonsumsi. Nah, biasanya di situ atau produk sayur-sayuran ya, biasanya dalam bentuk konsumsi. Yang harus segera dikonsumsi kalau disimpan dalam waktu yang lebih lama dia akan cepat rusak. Nah, itu biasa di grade label. Kalau di descriptive label itu biasanya satu produk yang kita konsumsi itu biasanya atau kita pakai, kita oles di tubuh kita
itu dia ada masa kadaluarsanya nih. Terus dia ada kandungan-kandungannya yang perlu kita ketahui, ya. Terus dia juga ada cara penggunaannya, dia ada cara pemeliharaannya, dia ada juga tahu berapa isinya segala macam. Nah, itu lebih ke descriptive label seperti ada di contoh-contoh sini. Ya, contohnya Coca-Cola. Coca-Cola mengandung kafein segala macam, ada tanggal kadaluarsanya, semua harus tahu, harus jelas. Oke? Nah, kalau kita bilang label, tentu tidak lengkap tanpa kita kasih tahu adanya hukum atau tidak yang mengatur tentang tata cara penggunaan dan pembuatan label. Nah, di sini ada undang-undangnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Iklan pangan maksudnya tuh seperti kayak dia harus ada isi nama produk brandnya, harus ada daftar bahan yang digunakan. Contoh misalnya kayak yang tadi, berat bersih, isi bersih, identitas, dan distributor dan juga tanggal tahun kadaluarsa. Kayak gini nih. Di sini ya, kalau teman-teman lihat di Coca-Cola, dia ada nama brandnya. Terus dia ada isi bersihnya 600 mili. Kemudian dia ada kandungannya apa, terus dia ada tentang siapa yang distribusi, siapa yang produksi. Semuanya jelas ya. Oke, nah itu adalah syarat-syarat dari si label. Ada juga label barang yang sudah mulai ditetapkan peraturannya wajib berbahasa Indonesia. Oke. Biasanya kalau tidak dalam bahasa Indonesia karena diimpor, dia akan ditempel satu tempelan lagi yang ditranslate dari tulisan itu. Contohnya produk Thailand ya, lebih kepada handbody kecantikan seperti itulah. Oke. Biasanya yang sudah mulai wajib berbahasa Indonesia itu adalah barang elektronik, bahan bangunan, keperluan bermotor, tekstil dan lain-lain. Sudah mulai diberlakukan ya guys. Jadi hati-hati dalam pembuatan label. Nah, tahap perancangan label, ada pradesain, ada desain label, ada pasca rancang, ya. Nanti setelah kita lakukan 3 tahap ini, akan kita lihat. Berarti kan labelnya udah jadi nih, apakah label ini memenuhi standar kita? Apakah si label ini bisa menciptakan citra produk? Apakah label ini bisa membangun chemistry dengan konsumen? Jadi jargon gitulah, biar bisa diingat konsumen. Apakah brand atau label ini bisa membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen? Apakah sekaligus label ini bisa menjadi ajang promosi gitu ya. Nah, jadi ada tahap-tahapnya nih. Pertama ada tahap pradesain. Tahap pradesain itu pertama adalah dari survei dan juga dari survei pasar potensial. Artinya apa? Artinya kalau dari bilang survei produk itu artinya dia harus tahu karakteristik produknya seperti apa. Kemudian kalau survei pasar potensial, dia harus lebih kepada karakteristik bagaimana konsumen itu, ya. Bagaimana sih keadaan konsumen sekelilingnya gitu ya. Kalau dari analisis data, dia akan lihat dari produk insight, consumer insight, produk kategori, positioning, dan media insight. Akan lebih kepada sudut pandang dari segi produk itu, dari konsumen, dari kategori produk, dari positioningnya seperti apa, apakah kepada kalayak ramai atau kalangan tertentu, kemudian apakah medianya itu bagaimana supaya efektif, supaya efisien dan biaya yang digunakan bisa lebih diperkecil tapi untungnya besar. Oke. Kemudian ada desain label nih. Ya pastinya pertama kita harus buat logo yang kreatif ya. Nah, kemudian kita harus buat draftnya. Dari segi logo, dari segi tipografi atau tulisan, kemudian dari warnanya. Apakah kalau produknya itu kesehatan, berarti produknya itu harus lebih warna hijau, biru, sesuatu yang menenangkan. Kalau produknya itu yang untuk entertain, berarti warnanya harus lebih ceria. Untuk anak-anak warnanya harus lebih yang lucu-lucu gitu ya, pastel-pastel. Kemudian kita harus kembangkan. Setelah kita buat konsep, setelah kita coba buat logo dan juga draftnya, ya kita akan kembangkan sampai produk tersebut atau label tersebut sudah bisa kita masukkan ke proses berikutnya yaitu pasca rancang. Pasca rancang, kalau kita bilang dari strategi pemasaran, berarti apakah label kita sudah memenuhi supaya bisa kita jadikan sebagai media promosi melalui direct selling. Direct selling itu berarti penjualan langsung atau bisa juga online, ya. Apakah nanti kita punya brand, kita punya logo ini, bisa cocok nggak sih kalau kita jadikan sebagai media promosi online, offline, atau secara langsung? Nah, kita harus lihat. Kemudian bagaimana distribusinya? Apakah bisa didistribusikan secara eceran, ataukah langsung aja gitu dari penjual ke pembeli? Contohnya kayak media online gitu ya.
Ini semua harus kita ketahui sebelum kita benar-benar sudah siap bikin labelnya, sudah siap mau diproduksi label tersebut, apakah sudah memenuhi, apakah sudah menjadi siap sesuai dan mengisi ciri-ciri dari kategori yang diinginkan ya. Jadi itulah tentang pelajaran mengenai label. Oke. Nah, sekarang problemnya gini ya. Satu, silakan kalian komentar di kolom YouTube, tulis nama dan kelas kalian. Ini akan saya ambil nilai. Tenggat waktunya 1 minggu dari tanggal nanti saya minta kalian mengerjakan. Kalau seandainya lewat dari tanggal tersebut, coba saya cek dulu. Tenggat waktunya adalah tanggal 12, 13 tambah 7. 20 Januari ya tenggatnya ya. Lewat dari 20 Januari tidak ada kompensasi, tidak ada remedial, auto 40 ya. Oke. Nah, jadi coba kalian lihat logonya. Ada Sunbucks Coffee dan juga ada Starbucks Coffee. Menurut kalian lebih catching-nya mana? Sunbucks atau Starbucks? Kalau jadi kalian mau pilih yang mana? Kenapa bisa kalian pilih itu? Karena nanti jawaban kalian akan berkaitan ke problem, di mana apa kamu percaya kalau label kemasan ini akan memberikan sugesti kepada pembeli. Mengapa? Kalau kalian bisa jawab Starbucks atau Sunbucks Coffee, nanti kalian akan bisa menjawab ke problemnya. Jadi silakan jawab 2 soal ini di kolom komentar sesuai dengan pendapat masing-masing, oke? Nanti saya nilai. Sekian dari materi hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung japri saya. Ya. Oke. Oke, bye-bye. Terima kasih.